hadirat Tuhan, kehadirat-Mu. Kami sujud menyembah Engkau Tuhan. Bapa, di malam hari yang indah ini Tuhan, kami ingin dibekali oleh firman-Mu. Berbicaralah bagi kami semua Tuhan. Urapi hamba, setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba, materaikan firman-Mu Tuhan. Permudah kami untuk mengerti akan firman-Mu Tuhan, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Semua yang siap ditaburkan oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara dikasih oleh Tuhan. Shalom. Apa kabar saudara dikasih oleh Tuhan? Kita bersyukur sama Tuhan kalau kita boleh berkumpul di tempat ini bukan karena kuat dan gagah kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita merayakan Natal bersama kantor John SM Panggabean and Associate. Saya juga bersyukur sama Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau tema besar dari Natal pada malam hari ini, kantor John SM Panggabean mengambil tema Yesus datang memulihkan segalanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita boleh merenungkan sepanjang tahun ini, ketika kita mau memasuki tahun 2023, mungkin banyak orang yang mengatakan tahun 2023 adalah tahun yang sulit. Banyak para peneliti, banyak para orang pintar yang katanya tahun 2023 adalah masa yang sukar. Tapi saya ingatkan buat kita semua, kita ada sampai saat ini, kita bisa duduk bersama-sama di tempat ini, semuanya karena kasih dan anugerah daripada Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang Natal bukan hanya berbicara tentang palungan, bukan hanya berbicara tentang Yesus lahir di kandang domba, bukan berbicara saja tentang Bethlehem, tetapi kedatangan Tuhan ke dunia ini, kita belajar bahwa ada kasih karunia yang sangat luar biasa. Karena tidak ada satupun yang sampai kepada Bapa tanpa pengorbanan di atas kayu salib. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saya boleh merenungkan kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini, baik secara ekonomi, baik secara kesehatan. Kalau kita tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang sudah Tuhan berikan sama saya? Banyak. Tapi pertanyaan yang paling utama adalah, apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan? Coba katakan kanan kiri saudara semuanya, apa yang sudah kau lakukan buat Tuhan? Coba lihat, ketika Tuhan memberkati hidup kita, ya, bangun pagi Tuhan memberikan kita nafas kehidupan, masih bisa melihat, masih bisa berjalan, masih bisa bernapas, masih bisa bekerja. Coba kita renungkan ketika Tuhan tidak memberikan itu lagi kepada kita, apakah kita masih tetap bersyukur? Apakah kita masih tetap bersyukur? Yakin? Masih? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kebaikan Tuhan tidak terbatas. Kebaikan Tuhan tidak bisa kita ukur dengan apapun juga. Saudara, coba kita buka dulu Alkitab kita di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ketika saya membacakan firman Tuhan ini, kedatangan Tuhan ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia, Dia datang untuk siapa sih? Kalau kita tanya, buat saya, ya. Buat saudara, iya. Buat di samping saudara, iya. Seluruh umat manusia. Tapi yang membedakannya adalah ketika kita mau menyambut Dia dengan sukacita. Di sini saya mencatat yang pertama, bagaimana respon kita dalam kedatangan Tuhan ke dunia ini. Yang pertama adalah kita menerima Tuhan dengan sukacita. Kita menerima Tuhan dengan sukacita. Karena kenapa? Kedatangan Tuhan itu mendatangkan pemulihan. Kedatangan Tuhan mendatangkan berkat. Kedatangan Tuhan
Yang tadinya kita tidak layak, yang tadinya kita harus binasa, yang tadinya kita harus berada di neraka itu selama hidup kita, tapi Tuhan datang untuk menebus dosa kita semua. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, makanya saya saat belakangan ini agak miris melihat keadaan di dunia ini. Kenapa? Banyak sekali orang yang menjual Tuhan karena popularitas. Banyak sekali orang di luar sana yang menjual Tuhan karena ketenaran. Banyak sekali orang di luar sana, khususnya anak muda, menjual Tuhan karena pasangannya. Hari ini saya mau ingatkan kita semua, jangan jual Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Mungkin dalam pekerjaan kau harus dapat duit, tapi syaratnya harus meninggalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Pesan Tuhan pada hari ini buat kita semua. Karena kenapa kita tidak boleh tinggalkan Tuhan? Karena Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kita. Ilustrasi sederhana, ketika saya punya anak saya bandel, anak saya tidak mau dengar pembenaran sama saya, anak saya sangat nakal, tapi saya boleh yakinkan, ketika dia bangun dari tidurnya, saya tetap menyediakan makan untuk dia bisa makan. Sama, Bapa kita yang di surga, yang sangat mengasihi kita, senakal-nakalnya kita, dia tetap pelihara kita. Ini kenapa udah mulai tegang semua kah? Atau terlalu keras? Atau kampung tengah sudah mulai lapar? Bilang kanan kirimu, dengar firman Tuhan, jangan melamun. Ini sukacita Tuhan, ini damai sejahtera yang mau Tuhan bagikan untuk kita semua. Iya. Ketika kita seringkali mungkin jauh daripada Tuhan, seringkali kita meninggalkan Tuhan. Sudah tahu Tuhan katakan tidak boleh berbuat jahat, tidak boleh melakukan kejahatan, tapi seringkali manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi pertanyaan, apakah Tuhan meninggalkan kita? No, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangan Tuhan yang tadi saya sudah katakan, kita meresponnya dengan sukacita. Respon kita yang pertama, bagaimana kedatangan Tuhan ke dunia ini? Kita harus menerimanya dengan sukacita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya sudah awali kita merenungkan sepanjang tahun ini. Dunia mengatakan masa yang sukar, sulit 2023. Memang sulit dapat kerjaan, sulit dapat tender, sulit untuk menerima job-job di luar. Tapi doa saya untuk kita semua di tahun 2024 yang katanya pun sama seperti tahun 2023 ini, masa yang sukar, kita bisa menjalaninya bersama Tuhan. Boleh kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita merespon yang kedua akan kedatangan Tuhan? Saya di sini mencatat bagaimana kita mengerti segala perintahnya. Ketika saya membedah Alkitab, Perjanjian Lama ada sekitar 600 lebih aturan-aturan yang harus diikuti oleh bangsa pada saat itu. Yang kita kenal mungkin sangat sederhana, 10 perintah. Ya. Kita tidak boleh mengingini sesama, tidak boleh mencuri dan sebagainya. Mengikuti perintah Tuhan, saya ada bagikan 3 poin yang paling utama. Pertama, perintah Tuhan adalah harus mengasihi Tuhan. Kita buka dulu dalam Matius 22. Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-39. Boleh salah seorang dari kita untuk membacakan firman Tuhan? Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-39. Boleh bangkit berdiri? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akalmu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Amin, firman Tuhan. Yang pertama, bagaimana kita mengerti segala perintah Tuhan? Di sini dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal.
Bagaimana kita mau mengasihi Tuhan kalau kita tidak pernah kasih waktu hidup kita untuk Tuhan? Berapa banyak di antara kita yang satu harinya berdoa 6 jam? Saya kurangin deh. Berapa banyak di antara kita yang satu harinya berdoa 3 jam? Angkat tangannya. Saya kurangin lagi. Berapa banyak di antara kita yang satu hari berdoa 1 jam? Angkat tangan. 1, 2. Berapa banyak di antara kita yang satu hari berdoa 15 menit? Ini malu-malu apa gak pernah doa? Mau makannya Tuhan berkati, amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, respon kita untuk mengasihi Tuhan, yang pertama adalah kita mau membangun intim dengan Tuhan, membangun komunikasi dengan Tuhan. Sama seperti saya sama istri saya yang tercinta, ketika kami mau membangun chemistry, membangun hubungan yang lebih dalam lagi, saya harus membangun komunikasi dengan dia. Saya harus mengerti apa yang dia inginkan melalui komunikasi. Bagaimana kita anak Tuhan mau tahu apa yang menjadi perintah Tuhan kalau kita tidak pernah komunikasi dengan dia? Berdoa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Bukan satu arah, 2 arah. Melalui apa? Pak, ketika kita berdoa, ada roh Tuhan yang berkata dalam hati kita. Ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam pencobaan, kita berdoa, berlutut sama Tuhan. Pertama, Tuhan buat tenang hati kita. Kedua, Tuhan membuat kita mengambil keputusan yang tepat untuk kita lakukan. Jadi yang pertama, bagaimana kita mengerti segala perintahnya? Kita harus mengasihi Tuhan. Yang kedua, di ayat yang ke-39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Coba bilang kanan kirimu, kau mengasihi aku enggak? Kau sayang enggak sama aku? Sayang bukan berarti harus lawan jenis ya, tapi sayang dalam arti aku mengasihi, memperhatikan engkau, ya. Berapa banyak di antara umat manusia di luar sana yang ketika melihat temannya kesusahan, melihat saudaranya lagi jatuh, dia cuma hanya melihat dan melirik dan meninggalkan. Kalau ada di antara kita saat ini, bertobat. Bilang kanan kirimu, bertobat. Bertobat. Firman Tuhan katakan, kasihilah sesama manusia. Dan ini yang paling dalam. Coba kita buka dulu Matius 5. Matius 5 ayat yang ke-44. Satu boleh bacakan untuk kita semua dengan lantang. Matius 5 ayatnya yang ke-44. Matius 5 ayat 44. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wow, amin. 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 Bisa mengasihi musuh? Bisa mengasihi yang menganiaya kita? Bisa mengasihi orang-orang yang menginjak-injak kita? Harus. Kata siapa? Firman Tuhan. Gak usah perlu tafsiran yang lebih dalam. Gak perlu kita apologet yang terlalu dalam. Tapi di firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu. Kalau mengasihi orang yang baik sama kita, semua orang bisa. Kalau kita mengasihi orang yang selalu bantu kita dalam keuangan, pasti bisa. Tapi bisa kita mengasihi orang yang sudah ngejek kita, sudah fitnah kita, sudah menjatuhkan kita? Tapi itulah yang Tuhan mau agar kita lakukan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu yang kedua. Bagaimana kita mengerti segala perintahnya. Dan ketika kita melakukan itu semua, kita boleh menerima berkat Tuhan. Saya boleh garis bawahi untuk kita semua. Berkat Tuhan bukan hanya berbicara materi. Saya ulangi, berkat Tuhan bukan hanya berbicara tentang jadi adong hepeng, molodang adong hepeng, tetap bersyukur. Karena kenapa? Berkat Tuhan sesungguhnya adalah damai sejahtera. Makanya di dalam Natal ini Tuhan memberikan damai sejahtera melalui apa? Kasihnya. Tadi Pak Temo sudah katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya kan? Yang percaya tidak akan binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita berbicara lebih dalam lagi berkaitan tentang iman, ya, bagaimana iman yang di dalam Ibrani 11, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ketika saya membaca ini dalam teologi mungkin nggak ada jadi masalah, tapi dalam dunia praktisi hukum ini suatu masalah. Di sini ada prof. Bagaimana kita bisa melihat segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat? Di sini ada wartawan. Kalau orang mau membuktikan sesuatu minimal 2 alat bukti. Betul apa betul? Baru dikatakan itu benar. Tapi ini dikatakan firman Tuhan. Bagaimana kita harus meyakini dengan iman kita walaupun kita tidak pernah melihatnya. Tahun 2024, ada yang tahu di sana tidak ada masalah? Ada yang tahu di sana banyak masalah? Tidak ada. Tapi kita bisa masuk ke tahun 2024 dengan bersyukur sama Tuhan. Kita bisa lewatinya seperti tahun 2023 ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya merenungkan kebaikan Tuhan, ketika membaca Ibrani 11 ini, mungkin bukan hanya sekali. Sejak saya sekolah minggu sudah tahu firman ini. Dulu saya mungkin bertanya, Tuhan buktinya apa? Tapi dikatakan, dulu guru sekolah minggu saya katakan, kamu berdoa, kalau kamu minta sesuatu, seakan-akan kamu sudah menerimanya. Dalam rasional saya sebagai pelajar, gimana saya mau percaya? Dulu saya minta sepeda sama papa. Doa aja, nanti kamu percaya Tuhan sudah kasih sepeda. Doa saja, kamu yakin papamu akan belikan kamu sepeda. Dan itu saya praktekkan dalam kehidupan saya. Ternyata bapak, orang tua yang ada di dunia aja mengasihi anak-anaknya, apalagi bapak kita yang ada di surga. Amin. Berapapun besar masalahmu, berapapun besar pergumulan dalam hidupmu, Tuhan bukannya tidak tahu. Karena Tuhan tahu segala sesuatu. Tidak ada seiota pun yang Tuhan tidak tahu. Tapi Tuhan mau kita datang sujud kepada Dia. Tuhan mau kita datang sujud menyembah Dia dan meminta Dia untuk menolong segala kehidupan kita. Yang terakhir, supaya semua mukanya jangan terlalu tegang, ini kayaknya mau makan ini siapa sih, lama sekali. Yang ketiga, bagaimana respon akan kedatangan Tuhan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, selain yang pertama kita menerima Tuhan dengan sukacita, yang kedua kita mengerti segala perintahnya, yang ketiga di sini saya mencatat, mau diproses akan kebenarannya. Amin. Amin. Mau diproses akan kebenarannya. Bapak Pendeta, saya udah tahu firman Tuhan, saya sudah setiap hari Minggu ke gereja, saya juga udah mulai membaca kitab, tapi kok hidup saya susah-susah aja sih? Masih ada suka bertanya seperti itu? Masih ada? Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, terkadang Tuhan tidak langsung menjawab setiap doa kita. Tuhan tidak langsung, Pak minta duit, langsung dikasih. Tuhan tidak memberikan kita supaya kita manja. Tapi Tuhan mau melihat apakah kita sudah siap untuk menerima berkat-Nya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mau menerima Tuhan dengan penuh sukacita, mengerti segala perintah Tuhan, dan kita mau diproses, maka setiap kehidupan kita, pergumulan apapun yang kita hadapi, kita dapat cakap dan bisa melalui dengan berhasil. Saya undang WL, saya tutup firman Tuhan pada malam hari ini dengan satu ilustrasi. Saya umpamakan diri saya adalah Tuhan. Saya umpamakan. Dan WL kita Bang Rian adalah umat manusia. Ketika Tuhan merangkul umatnya, merangkul anaknya, seringkali anak manusia lari. Tapi ketika dia lari, Tuhan lari. Ketika dia lari, apakah Tuhan meninggalkan dia? No. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak yang dikasihinya. Tapi dia mau melihat. Karena satu titik,
manusia akan datang kembali kepada Tuhan. Paulus mengatakan, aku senang dan rela dalam kelemahan ini, karena di dalam kelemahannya aku mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Di malam Natal ini bukan sebuah rutinitas kita biasa. Natal bukan kumpul-kumpul, makan-makan, pesta-pesta. Tapi di Natal ini kita datang sujud kepadanya, merenungkan kebaikan Tuhan. Kita bisa melewati tahun 2023 ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena relasi kita, tapi semuanya itu bisa kita lewati bersama karena Tuhan. Saat ini saat yang tepat untuk kita memejamkan kedua mata kita. Coba kita renungkan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Karena dalam segala perkara Tuhan dapat membuat kita berhasil. Bersama dengan Dia kita cakap melakukan segala hal yang mustahil bagi dunia. Segala perkara dapat Tuhanku. Amin. Di dalamnya yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus menolong yang salah. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kita kekuatan. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya proklaim firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, bahwa Tuhan tidak pernah sedetik pun lari dari kehidupan kita. Tapi Tuhan mau kita datang kepada Dia. Maka firman Tuhan mengatakan, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Mintalah, maka aku akan memberikan kepadamu. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mau datang kepada Tuhan, mengetuk Tuhan, Tuhan ini terlalu sulit, Tuhan ini terlalu berat, minta sama Tuhan, jangan minta sama manusia. Ketika kita minta yang sang maha kuasa, ketika kita minta sama Tuhan yang sungguh luar biasa itu, terlalu mudah persoalan hidup kita. Jadi kita minta sama Tuhan dengan jelas, Tuhan pulihkan ekonomiku, Tuhan selamatkan keluargaku, Tuhan selamatkan anak-anakku. Dengan hati yang tulus, Tuhan mendengar setiap doa kita. Saya yakin dan percaya di tahun 2024 kita semua semakin diberkati oleh Tuhan, semakin dipulihkan oleh Tuhan. Yang sekolah diberkati oleh Tuhan, yang bekerja semakin diberkati Tuhan, yang usaha dipromosikan Tuhan. Apapun yang kita harapkan dalam hidup ini selama tahun 2023, kalau belum Tuhan jawab, dengan iman percaya kita akan menerimanya di tahun 2024. Amin firman Tuhan.